wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Ma'un ayat pertemuan yang kedua. Yang lalu sudah sampai kepada ayat terakhir, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang lalu pembahasan sampai tanda orang-orang yang lalai sholatnya, yang diancam dengan ancaman yang pedih. Wailul lil musallin, kata Allah, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Di antara orang-orang yang sholatnya lalai adalah orang yang alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Kata beliau, aidan idza fa'alu ta'ah, orang-orang riya itu kalau menjalankan ketaatan, apabila menjalankan ketaatan, fa innama yaqsuduna biha at-tazalluf ilan nas. Ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mereka bermaksud untuk supaya dekat kepada manusia, bukan dalam rangka dekat kepada Allah. Wa an yakuna lahum qimatun fil mujtama', dan niatnya supaya mereka punya posisi di masyarakat, menjadi orang terpandang. Ini orangnya taat ibadah, Masya Allah, inginnya itu. Ini termasuk orang-orang yang dalam ancaman dan termasuk orang yang lalai, karena memang bukan untuk ini manusia dicipta. Manusia dicipta untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan karena Allah. Sebagaimana dia ucapkan ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat apa tadi? Al-Ma'un, ya. Jadi mereka tujuannya supaya punya posisi di masyarakat, niatnya supaya menjadi orang yang dipandang, jadi orang di depan. Nah, ini juga masih termasuk dalam ancaman.
Surat Al-Maun. Ini tadi ya. Wa an yakuna lahum qimatun fil mujtama, supaya dia punya atau dihargai di masyarakat. Kalau qimah itu artinya berharga, supaya dia menjadi orang berharga di masyarakat. Laisa qasduhum at-taqarrub ilallahi azza wajal. Mereka tidak punya niat di dalam menjalankan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahadal marai yatasaddaqu min ajli an yakulan nasu ma akramahu. Kalau dia sedekah, nyumbang misalnya, maka dia sedekah supaya manusia mengatakan, oh ini orang derma. Nah, wahadal musalli, demikian juga dia salat, yuhassinu salatahu, dia perbagus salatnya, min ajli an yakulan nasu ma ahsana salatuhu, betapa bagusnya salatnya. Nah, haula'i yuraun, mereka itulah yang dimaksud dengan ulaikahum yuraun, mereka itulah orang-orang yang riya, yang masih masuk dalam ancaman walaupun dia salat. Nah, fa aslul ibadati lillah, maka asal daripada ibadah itu harus karena Allah. Karena ini maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Tidak ada maksud lain. Lakin yuriduna ma'adzalika, hanya saja banyak orang yang memaksudkan dari ibadah itu an yahmaduhumun nasu 'alaiha, niatnya supaya manusia memuji dia. Wa yataqarrabuna ilan nas, dan dia berusaha dan dia niatkan supaya manusia dekat kepada manusia, disukai manusia, bitaqarrubihim ilallah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dia ibadah supaya dekat kepada manusia, bukan dekat kepada Allah. Haula'i humul muraun, mereka itulah orang-orang riya. Amma man yusalli li ajlin nas, adapun orang manusia untuk manusia, memang salat kepada manusia maksudnya. Maknanya annahu yusalli baina yadil mulk
misalnya dia sholat, maksud sholat di sini adalah rukuk sujud kepada manusia, kepada raja misalnya, au ghairihi atau selainnya, misalnya orang yang diagungkan, apa itu ustadznya, apa itu kiainya atau habib misalnya, atau pangeran atau siapa, atau ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, atau sesepuhnya. Yakhda'u lahu ruku'an, dia tundukkan badannya padanya dengan ruku', au sujudan atau sujud padanya. Fahada musyrikun kafirun, maka perbuatan ini, rukuk dan sujud ini menyebabkan orangnya syirik dan bisa keluar dari Islam. Dan bahaya, memang rukuk dan sujud ini hak Allah Azza wa Jalla. Innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Nah, di surat Al-Jin. Qad harramallahu alaihil jannata, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu annar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Siapa itu? Orang yang rukuk dan sujud pada manusia. Lakin hadza yusalli lillah, adapun kalau orang itu salat karena Allah, salat menghadap Allah, ma'amurati an yahmadahun nas, tapi dia juga ingin dipuji manusia, ala ibadatihi, di dalam dia beribadah, bercabang namanya ya, niatnya bercabang. Ala annahu abidun lillahi azza wajal, dia juga ingin dipuji manusia supaya dia dibilang atau dikenal sebagai orang ahli ibadah kepada Allah. Nah, wa hadza yaqa'u katsiran fil munafikin, maka niatan cabang seperti ini banyak terjadi di kalangan munafikin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa idza qamu ilas sholati, orang munafik kalau berdiri salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, mencelek berdirinya, sama tidak serius, mainan jenggotnya, mainan telinganya, mainan jari-jarinya, kukunya. Nah, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, wala yadhkurunallah illa qalila. Orang munafik itu tidak banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tapi sedikit. Itu munafik. Nah, undur ila hadzal wasfi, lihatlah sifat ini, munafik ini. Idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Idzan, nah, kesimpulannya, hum an salatihim sahun, mereka ini termasuk orang yang lalai, yang diancam oleh Allah dalam surat ini, surat Al-Ma'un. Yura'un nas, mereka itu riya. Wa huna yaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan di sini alladzina hum yura'un. Di sini Allah mengatakan alladzina hum yura'un, mereka itu orang riya, ingin dilihat. Fahalil ladzina yasammauna mithlahum, apakah orang yang samaun itu sama dengan orang yang riya? Samaun itu orang yang ingin didengar. Yani insanun, maksudnya samaun itu manusia, yaqra'u Qur'anan, dia membaca Quran. Wajharu, dan dia keraskan pakai mic, nggak srek kalau nggak pakai mic. Nah, sampai saya baru tahu di tempat ini dulu rebutan mic sampean. Wayajharu,
bil qiraah, dia keraskan bacaannya. Wa yuhassinul qiraah, dia perbagus suaranya. Lidahnya diputer-puter. Nah, suaranya dinaikkan, diturunkan dan sebagainya. Wa yuhassinul ada wasaud, dia perbagus bacaannya dan suaranya diperbagus. Min ajli an yuqala ma aqra'ahu. Wah, bagus sekali bacaannya ini. Direkam, di-share, dikirim ke handai taulan, kerabat dan kawan. Nah, ini loh di tempat masjidku korek. Nah. Hal yakunu mithlal ladzi yura'i, apakah orang yang bacanya seperti itu tergolong juga riya, termasuk dalam ancaman neraka Allah? Al jawab na'am. Jawabnya iya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis. Man sama'a, barang siapa yang ingin didengar, sama Allahu bihi, maka Allah perdengarkan. Sehingga dia banyak yang memuji, viral. Nah, wa man ra'a Allahu bihi, barang siapa yang riya, maka Allah perlihatkan orangnya. Wal al makna man sama'a, makna sama'a faddahahullahu, maka Allah viralkan bainan nas. Nah, annar rajula laisa mukhlison, dan tapi fadhah di sini artinya Allah campakkan di kalangan manusia. Allah hinakan orang yang sama'a tadi, ingin didengar itu. Kalau orang sedikit ngerti akidah, ngerti tauhid, orang yang nggak serk, kalau nggak pakai pengeras baca Quran itu bukan orang malah simpati, tapi Allah hinakan orang tersebut, dan itu menunjukkan bahwa dia laisa mukhlison, bukan orang yang ikhlas membaca Al-Quran. Kalau ikhlas tidak perlu diperdengarkan ke orang, dia baca sendiri di rumahnya. Rasul mengatakan jangan kamu jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Dengan apa? Diterangi rumahnya itu dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya jangan baca Quran di kuburan. Nah. Walakinnahu yuriduna an yasma'ahu an-nas. Dia keraskan suaranya karena ingin didengar manusia. Fayamdahuhu ala ibadatihi, maka manusia memujinya. Nah, wa man ra'a kadzalika ra'allahu bi, demikian juga orang yang riya, maka Allah perlihatkan, Allah buat orang itu viral. Nah, fal insanu, maka manusia itu alladzi yura'an nas, yang riya, ingin dilihat manusia, au sama'un nas, atau ingin didengar manusia, saufa yufaddihuhullah, maka Allah akan hinakan. Nah, artinya bukan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat orang yang apa ini tidak ikhlas. Wa saufa yatabayyana amrahu, Allah akan perjelas perkaranya. In ajilan am ajilan, baik di dunia ini ataupun nanti di akhiratnya. Di akhiratnya nanti malah yang kata Rasul, awwalu man tusa'ir finnar al ulama, orang pertama dibakar di neraka itu orang alim. Atau dalam hadis lain ada 3 orang yang pertama dipanggil, orang berjihad, orang derma, orang korek, ya. Wayamnaunal maun, terakhir ini ya, wayamnaunal maun, yamnaun artinya mencegah, al-maun ay yamnauna ma yajibu badlahu minal mawa'in wa ya al-awani, yaitu mereka tidak mau memberi sesuatu yang wajib diberikan dari perabot-perabot, yakni yatil insan
yatil insanu ilaihim. Misalnya seseorang datang padanya, pada orang tadi, pada seseorang, yasta'iru aniatan, untuk pinjam perabot. Yaqul, dia bilang, ana muhtajun ila dalwin, saya butuh ember misalnya. Au muhtajun ila inain asrabu bihi, aku butuh gelas, mau minum. Di rumah ndak punya gelas, ndak punya ember, ndak punya gelas. Au muhtajun ila misbah kahroba, atau pinjem dop. Nah, pinjem dop, wa ma asbah dzalika, dan yang semisalnya dari perabot-perabot rumah. Fayumna'u, kemudian dia tidak memberi. Waktu lagi dibutuhkan itu. Nah, dia enggak mau memberi yang seperti itu. Fahadza aidan madmum, maka ini madmum. Madmum itu tercela. Maka ayat ini memang diturunkan untuk mencela orang-orang yang seperti ini, pelit ya. Waman ulmaun, orang pelit dalam perkara perabot, yang qasimu ila qismain, itu dibagi dua. Pinjem arit, pinjem cangkul. Nah, al-qismul awal qismun ya'samu bihil insan. Yang pertama dosa, berdosa orangnya. Wal qismu tsani qismun la ya'samu bihi lakin yafutuhu al khairu. Yang kedua tidak sampai dosa tapi terluput dari kebaikan. Nah, maka bagi yang mampu itu kesempatan untuk meraih kebaikan atau pahala besar dengan adanya saudara-saudara atau tetangga-tetangga yang enggak punya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia dibuat itu berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang sabar. Kenapa? Supaya yang sabar bertambah pahalanya ketika dibentak-bentak oleh yang keras kayak gitu ya. Nanti sama yang lembut dinasihati supaya jangan keras-keras. Nasihati dapat pahala lagi. Fama wajaba badluhu fa innal insan ya'samu bimanihi. Maka pinjaman yang wajib diserahkan itu berdosa kalau tidak diberikan. Wa ma lam yajib badlahu, kalau yang tidak wajib dipinjami, fa innal insan la ya'sam ya bimanihi. Maka tidak meminjami tidak dosa kalau itu perkara yang tidak wajib. Lakin yafutuhu al khair, tapi terluput dari kebaikan. Misalu dzalika, contohnya, insanun ja'ahu rajulun muttarrun yaqul, ada seseorang datang yang lagi darurat. Muttar itu darurat. Yaqul, dia bilang, atini ma'an asrabuhu, beri aku air, aku mau minum. Fa'ilam asrob mutu, atau mitu, kalau aku tidak minum maka aku mati. Nah, fabadlul ina lahu wajibun, maka memberi segelas air padanya itu wajib hukumnya. Ya'sam bitarkihil insan, kalau tidak diberi dia berdosa. Hatta inna ba'dal ulama, sampai sebagian ulama mengatakan, lau mata hadzal insanu, kalau orang ini sampai mati, fa innahu yatmanuhu bidyah, maka yang dipinjami, yang dimintai air tadi harus menebus dengan diat. Diat itu apa? Tebusan. Tebusannya itu membunuh dengan sengaja. Kalau enggak sengaja 200 unta. Kalau sengaja ada beberapa puasa 2 bulan berturut-turut, ditambah lagi
200 unta. Nah, satu untanya sekarang mungkin taruh 50 juta kali 200 berapa itu? Gara-gara tidak memberi air 1 gelas. Kalau nggak diberikan ini ya nanti tanggung jawabnya di akhirat lebih berat lagi. Li'annahu huwa sababu mautihi, karena dialah yang menjadi sebab kematiannya. Wa yajibu alaihi batlu ma talabahu, maka wajib dia memberi apa yang dia minta. Nah, fa yajibu alal mar'i an yanzura, maka seseorang itu wajib melihat fi nafsihi, pada dirinya, hal huwa mimman ittasafa bihadis sifat awula. Di surat ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang tercela, baik ketika melalaikan hak Allah yaitu sholat, ataupun ketika melalaikan hak saudaranya, yaitu Allah bahas di surat ini barang-barang paling ringan, yaitu perabot rumah. Nah, ingka mimman ittasafa bihadhihi sifat, kalau orang itu termasuk orang yang memiliki sifat ini, qad adha'as shalah, berarti dia telah orang-orang yang melalaikan salat. Wa man'ul khair anil ghair, dan kalau dia tidak mau memberi pinjaman dalam perkara-perkara perabot rumah, faliyatub, maka hendaknya dia bertobat, diperbaiki sholatnya, dan hendaknya dia jangan pelit. Wal yarji ilallah, dan hendaknya dia kembali kepada Allah. Wa illa, kalau tidak mau bertobat dan tidak kembali kepada Allah, falyabshir bil waili wal iyadu billah, maka bergembiralah dengan wail, ancaman Allah. Wa in kana qad nazzahahu an dzalika, tapi kalau dia tidak memiliki sifat itu, falyabshir bil khair, maka bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an yang mulia ini, laisal maqsudu minhu an yatlu al-insan, bukanlah Al-Quran ini diturunkan maksudnya untuk dibaca saja. Nah, liyata'abbada lillahi ta'ala bitilawatihi faqat, bukan tujuannya supaya manusia itu beribadah dengan membaca saja. Diadakan hataman rutin setiap Jumat Legi, ya. Hataman royoan, ya. Satu Al-Quran baca 30 orang, baca 1 juz 1 juz. 1 jam selesai, ya. Padahal Rasulullah mengatakan kalau menghatamkan minimal 3 hari. Para ulama-ulama dulu biasa 30 juz itu 7 hari. Dan itu baca sendiri, bukan dikeroyok kayak gitu. Jadi itu tujuan diturunkan Al-Quran, bukan hanya beribadah dengan bacanya saja. Al-maksudu, yang dimaksudkan diturunkan Al-Quran, an yata'addaba bihi, agar Al-Quran itu dijadikan adab. Adab ini sudah buahnya, nah, sudah hasil akhir dari maksud diturunkan Al-Quran, yaitu berakhlak dengan Al-Quran karena Allah. Walihada qalat Aisyatu radhiyallahu anha, dari itu Aisyah mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu Al-Quran, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana supaya Al-Quran jadi akhlak? Ya tentu
dipelajari, difahami sebagaimana difahami oleh Rasul kemudian diamalkan. Nah, hulukuhu yakni akhlakuhu. Hulukuhu maksudnya akhlak beliau. Alladzi yatakhallaqu biha ya'khudhuha minal Qur'an. Jadi akhlaknya beliau itu diambil dari Al-Qur'an. Waffaqanallahu lima fihi al-khairu wassalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua kepada kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Maun ini memperbaiki diri kita semua, salat kita, ibadah kita, demikian juga di dalam kita hidup bermasyarakat menjadi hidup yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya wal akhirah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ini selesai pelajaran kita surat Al-Maun. Mudah-mudahan menambah iman, menambah cahaya hati kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.